Hukumannya udahan ya. Kata siapa ini hukuman? Ini latihan. What? Emang boleh ya bawa pacar jam segini ke kantor? Bentar lagi, Thalia jadi bahan gosip, dan Mas Fandi pasti jadi tahu kalau Thalia kegatelan sama cowok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini kenapa screen-nya isinya cuma tembok sama lampu? Maaf, saya nggak biasa video call, bisa telepon biasa aja. Kiblat, dengerin ya. Saya ini biasanya face to face tiap menghadapin masalah. Jadi nggak mungkin dong kalau saya harus effort datengin ke kamu yang jaraknya 2 jam dari Jakarta. Itu nggak mungkin. Jadi bisa nggak kamu sedikit aja hargai saya? Ya, tolong arahin kamera kamu, screen handphone kamu itu ke wajah kamu. Bisa nggak? Bisa. Wajah. Ya, dikit. You do whatever. Ya, Kiblat, saya mau ngomongin masalah tadi. Saya kesel sama kamu. Saya jujur kesel banget sama kamu. Kamu bilang sama semuanya kalau kita cuma butuh waktu untuk kenal lebih lama. Maksud kamu tuh gimana sih? Ya, itu karena... Saya paling gak nyaman sama kebohongan meskipun itu demi kebaikan ya. Apalagi kalau saya harus pura-pura bahagia, pura-pura happy di depan orang tua saya. Karena bagi saya, kejujuran itu penting. Paham gak? Tapi bagi saya, kebahagiaan orang tua itu jauh lebih penting. Apalagi mengikuti amanat terakhir dari orang yang sudah tiada. Itu sangat penting. Jadi, kamu mohon bersabar. Saya juga tidak akan memaksa kamu. Jadi kamu jangan marah. Kita coba semuanya pelan-pelan, kita jalanin ini sama-sama. Kita coba untuk mengenal satu sama lain, untuk lebih dekat, agar semuanya tidak menjadi beban. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Kiblat. Sumpah baru kali ini ada orang yang berani matiin telepon gue duluan. Enggak, ini nggak bisa. Nggak bisa. Apaan sih? Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak suka ya kamu matiin telepon saya duluan. Harusnya saya dong. Kan saya yang nelfon kamu duluan. Bye. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya. Masih nonton gosip aja, Bu? Ibu kan nonton acaranya. Ibu pengen lihat seperti apa pekerjaannya Thalia. Ternyata Thalia itu pintar, juga berbakat. Tinggal diarahkan aja supaya bakatnya Thalia itu bisa dipergunakan di jalan yang lebih baik lagi. Sama seperti kamu. Kalian berdua itu memang cocok. Kiblat paham maksud ibu arahnya kemana, tapi ada baiknya juga kita nggak boleh terlalu berharap, Bu. Ya. Tapi begini ya, begini nak. Yang namanya cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Sama seperti ibu dan ayah kamu. Dulu kami itu dijodohin. Ya, tapi pada akhirnya ibu kamu lah yang mengejar-ngejar ayah, iya kan, Bu? Ayah. Kiblat, sini. Ajari Thalia mengaji. Seperti keinginan ibunya. Tapi ajari dia dengan hati. Agar dia cepat pandai mengaji. Insyaallah. Oh iya, Husna juga jadi datang ke pesantren. Ingin ngajar sementara sebelum S2 ke Korea. Ya, tadi Husna juga sempat ngabarin. Ya. Ayah, Kiblat pamit dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu,
Kiblat pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, gimana sih orang masa jalan gitu doang aja nggak? Maaf ya. Maaf. Bapak ngajar. Maaf, saya nggak ngerti maksud kamu. Perkenalkan, Titi Sutiti. Saya Kiblat. Iya, iya. Saya kesini mau ketemu sama Talia. Mbak Talia ya? Mbak Talia ada di ruangan meeting. Saya anterin ya biar masa nggak kesasar nanti ya. Nggak usah. Saya udah tahu kok ruangan di mana tadi udah dikasih tahu. Nggak mau saya anterin aja? Nggak usah, terima kasih. Nanti salah jalan loh. Iya. Bapak ngajar. Jangan lupa kamu bawa materi yang udah di print ya. Saya udah cek semuanya, terus juga minta sama OB kalau misalnya saya ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika saya mengganggu. Kamu ngapain kesini? Saya ingin mengajarkan kamu mengaji. Sekarang? Ya. Di sini? Ya. Kamu tahu kan ini kantor? Tempat orang buat kerja? Dari ini juga sekarang masih jam kerja. Nggak mungkin saya belajar ngaji di sini. Saya bisa menunggu waktu kamu. Nggak usah. Sekarang kamu pulang aja. Maaf, tapi saya sudah terlanjur janji dengan Ibu Desi untuk mengajari kamu mengaji. Nah, sebentar, dengerin. Kamu ikut saya. Loh, dengerin dulu dong. Talia. Talia. Ini semua menyangkut. Saya tuh nggak suka ya diganggu kalau lagi kerja. Saya ngerti, tapi coba dengerin dulu dong. Ya udah, kamu ikut saya. Ya, kenapa sih kamu tidak mau memberikan sedikit aja waktu? Emang boleh ya bawa pacar jam segini ke kantor? Bentar lagi, Talia jadi bahan gosip, dan Mas Fandi pasti jadi tahu kalau Talia kegatelan sama cowok. Tunggu dulu. Talia. Saya bilang saya nggak mau kamu gangguin saya lagi. Bisa nggak? Pak, tolong tandain orang ini jangan sampai dia masuk lagi ke dalam. Mbak Talia nggak salah. Dia ini orang baik. Kok diusir? Kok bisa Bapak bilang dia orang baik? Pak, jelas-jelas dia tuh nyebelin. Ada apa ini, Tang? Dia yang cari masalah, Mas. Sorry, bukannya saya mau ikut campur. Tapi ini kantor, tempat kerjanya Talia. Sebaiknya jangan bawa masalah pribadi ke sini. Pak. Udahlah, kayaknya nggak usah diurusin. Saya juga mau balik meeting ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Mbak Talia, maafin. Titi bisa nggak sih bikin saya tuh jangan pusing. Saya tuh lagi pusing banget, Ti. Maafin Titi, soalnya Titi tuh lagi gugup, Mbak. Titi lagi nyariin Mbak Talia ini. Nyariin saya? Kenapa emangnya? Ada apa sih? Mbak Talia lagi digosipin di grup tim produksi. Mbak Talia masa nggak tahu sih? Enggak, saya nggak tahu maksudnya gimana ya, Ti. Apaan sih? Hah? Mbak Talia emang udah pacaran sama Mas Kalcer? Hah? Maksudnya? Apa sih, Ti? Gimana sih? Nggak ngerti saya. Nih, bentar. Nih. Ini siapa yang nge-share ke grup? Cynthia.